Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang konfigurasi dasar pada sisi NP. Di sini kita akan belajar mengenai dasar-dasar EIGRP terlebih dahulu. EIGRP adalah sebuah protokol routing yang hanya dimiliki sendiri oleh Cisco. Karena ini hanyalah protokol routing yang didesain khusus untuk perangkat Cisco dan tidak didesain untuk perangkat lain. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial dasar cara mengkonfigurasi EIGRP. Saya akan memberikan dua contoh konfigurasi EIGRP karena ada konfigurasi EIGRP yang lama dan ada juga konfigurasi EIGRP yang baru yang bernama address family. Untuk konfigurasi EIGRP yang lama kita menggunakan Cisco C3725. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk EIGRP yang lama. Nah, di sini langsung saja kita pasangkan kabelnya. Kalau kalian belum mendownload ini, kalian bisa mencari di Google dan kalian bisa memasukkan di iOS Router Templates ini. Kalian mendownload yang namanya ini iOS Cisco 3725. Kalian bisa cari di Google iOS image-nya dan kalian download lalu kalian bisa masukkan ke sini. Tapi di sini saya tidak akan memberikan tutorial ini karena kita akan mengkonfigurasi EIGRP-nya. Sini langsung saja kita nyalakan. Nah, sini sudah menyala dan kita akan memberikan nama IP yang akan kita buat nantinya. Dulu saja kita konfigurasi di router 1 config terminal. Selanjutnya, pertama-tama pastinya kita harus memberikan IP address pada interface-nya. Di sini saya nyalakan dulu agar terlihat ingin menggunakan interface berapa. Lalu kita masuk ke interface F fast Ethernet 0/0 seperti ini. Lalu kita berikan IP address-nya 10.10.10.1. Lalu kita membuat /20 jadi 255.252. Dan ini hanya mengiklankan 4 network saja. Nah, langsung saja kita enter dan kita nyalakan interface-nya dengan perintah no shutdown. Seperti ini, kita tunggu sampai interface-nya menyala. Nah, di sini dia sudah state to up. Artinya interface ini sudah menyala dan bisa digunakan. Lalu kita masuk ke interface sebelahnya yaitu fast Ethernet 0/1. Kita berikan IP address-nya dengan /30 dan kita nyalakan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address di router 2. Interface fast Ethernet 0/0. IP address-nya yang menggunakan satu network dengan 10.10.10
titik 2 karena satu sudah digunakan oleh router 1. Lalu kita menyalakan dengan no shutdown. Setelah itu lanjut saja langsung ke router 3. Config terminal, lalu interface 1 kita berikan IP address dan slash 30. Lalu kita nyalakan interface-nya. Nah, setelah itu langsung saja kita konfigurasi EIGRP-nya. Bagaimana cara konfigurasinya? Kalian bisa ikuti langkah-langkah ini. Pertama, kalian mengetikkan perintah router EIGRP. Lalu, kalian bisa mengetikkan autonomous system number-nya atau nama identitas EIGRP ini. Dan identitas ini harus sama di seluruh routing EIGRP kita. Misal R1 menggunakan AS number 10, maka router 2 juga harus menggunakan AS number 10. Begitupun router 3 agar mereka bisa saling terhubung. Jika berbeda, maka yang terjadi mereka tidak bisa saling ping atau mengirimkan hello paket antar router atau sebuah paket yang dikirimkan untuk mendeteksi jalur router. Nah, di sini misal kita pasang router EIGRP 10. Lalu kita ketikkan network yang dimiliki oleh si router 1 ini. Yang pertama networknya adalah 10.10.0. Lalu kita tuliskan wildcard mask alias kebalikan dari subnet mask. Di sini wildcard mask dari slash 30 adalah 0.0.0.3. Seperti ini, lalu kita enter. Dan selanjutnya kita buat untuk network sebelahnya yaitu 11. Seperti ini. Lalu kita gunakan no auto summary. Apa gunanya no auto summary ini? Jadi saya akan menjelaskan ketika sebuah router memiliki sebuah network yang dengan yang satu family atau bisa diringkas. Misalnya kita memiliki network ini. Nah, sebagai contoh, misal network ini kita hilangkan dan kita menjadikannya network ini. Ketika kita tidak menggunakan no auto summary, maka router akan otomatis meringkas kedua network ini menjadi satu. Sehingga slash 24 ini tidak akan terbaca oleh si router ini. Sehingga dia bisa saja menulis dengan 192.168.0.0/16 dan ini bisa membuat kesalahan routing karena kita memiliki dua network. Sedangkan ketika kita tidak mengaktifkan no auto summary, maka akan menjadi satu network dan ini tidak bisa berkomunikasi kembali karena dia beda network lalu disatukan. Ini tidak. Maka sebaiknya kita menggunakan no auto summary agar tidak meringkas kedua network ini menjadi satu kesatuan. Nah, itu tadi permisalannya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasinya di router 2. Kita akan membentuk agent dengan konfigurasi yang sudah kita buat di router 1 ini sehingga dia bisa saling terhubung. Kita masukkan perintah router EIGRP dengan AS number yang sama yaitu 10 lalu dengan network 10.10.10.0 network yang dimiliki oleh si router 2 ini. Lalu kita auto summary. Nah, di sini dia sudah neo agency, artinya dia sudah memiliki agensi atau sudah terhubung dengan ini melalui EIGRP. Misal kita lihat tabel routingnya, to show IP route. Nah, dia sudah tahu. Walaupun dia tidak terhubung ke network 11, tapi dia sudah tahu
karena kalau ada network 11 di tabel routingnya. Lalu kita konfigurasi di router 3. Nah, GRP 10 dengan network yang dimilikinya. Nah, sini dia sudah hubung. Sekarang kita coba lakukan ping ke router 2. Kita do ping network router 2, kita ke IP network 2 ini router 2 dan hasilnya berhasil. Nah, jadi itu adalah cara konfigurasi AGRP versi yang lama. Sekarang kita akan mengkonfigurasi AGRP dengan versi yang baru ini. Langsung saja kita menggunakan router terbaru yaitu router C7200. Nah, ini kita samakan saja topologinya kan. Nah, sudah langsung saja kita konfigurasi. Kita memberikan IP address terlebih dahulu tentunya. Sini langsung saja kita konfigurasi IP address-nya dan kita samakan saja IP address-nya seperti yang tadi. Di sini sudah saya berikan topologi yang serupa dengan yang sebelumnya dan kita langsung saja konfigurasi IP address-nya. /30 menggunakan interface-nya. Lalu kita buat di interface bahasa Ethernet 3/0. Ini IP address kita gunakan. Setelah itu kita berikan IP address di interface router 4 ini. Lalu selanjutnya di router 6 kita ujung kita berikan IP address-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita nyalakan interface-nya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router IGRP versi terbarunya. Apa? Kita berikan perintah router IGRP dengan nama ini kita tidak menggunakan mesh number, tetapi kita menggunakan nama terlebih dahulu. Di sini kita misal memberikan nama router 5. Lalu perbedaan antara router IGRP config lama dan config terbaru adalah si config terbaru ini dia bisa menggunakan IPv6, sedangkan di konfigurasi lama dia belum bisa. Nah, caranya adalah untuk agar kita mendeteksi ini adalah IPv4, kita menggunakan perintah address family IP
VIP versi 4, lalu autonomous system. Nah, di sini barulah kita memberikan AS numbernya. Itu misal 10, lalu baru kita memberikan bloknya, yaitu 10.10 seperti tadi. Dan di sini kita tidak usah menggunakan no auto summary karena di versi terbaru ini dia sudah otomatis no auto summary. Selanjutnya kita berikan net sebelahnya seperti ini. Tapi kita juga bisa menggunakan perintah auto summary juga bisa. Bisa. Nah, ini sudah tidak bisa ya. Lalu selanjutnya kita konfigurasi di router 4. EIGRP kita beri nama sesuai routernya, misal router 4. Lalu kita config seperti tadi, address family IPv4 dengan AS number 10 harus sama dengan router 5. Lalu kita berikan networknya sini. Setelah itu, nah di sini dia sudah no agency, artinya dia sudah bisa saling terhubung. Lalu setelah itu kita konfigurasi di ini router EIGRP dengan nama F6. Lalu kita beri eh, perintah untuk mengkonfigurasi versi 4. Network 11. Oh, 3. Nah, di sini lalu kita coba ping ke router 4. Nah, dia sudah berhasil. Jadi kira-kira seperti ini perbedaan konfigurasi antara router EIGRP config yang lawas dengan config yang terbaru ini. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan bahwa EIGRP ini akan mengirimkan hello paket setiap 5 detik untuk di jaringan LAN. Nah, ketika hello paket ini tidak terkirimkan dalam 15 detik, otomatis dia menganggap router tetangganya sudah mati, interface-nya mati dan tidak bisa lagi digunakan untuk EIGRP. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang passive interface. Di sini misal di router lama, untuk konfigurasi seperti ini virtual, kalian bisa menggunakan EIGRP versi lama saja karena ini lebih mempermudah. Kecuali kalau kalian benar-benar bekerja di perusahaan, maka kalian bisa menggunakan versi terbaru ini agar lebih efisien. Nah, selanjutnya di router EIGRP ada juga konfigurasi yang dinamakan passive interface. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bahwa router EIGRP ini akan memberikan hello paket setiap 5 detik. Dan walaupun router EIGRP terkonek dengan PC, misal kita mempunyai PC dengan IP 10.0/24 seperti ini. Nah, ketika dia sudah masuk ke EIGRP, otomatis router ini akan mengirimkan hello paket ke PC ini dan ini akan mengurangi bandwidth dan memperlambat kerja router. Untuk itu, kita bisa mengaktifkan yang namanya passive interface. Misal kita masuk dulu ke router EIGRP-nya, lalu
Oh, kita berikan IP address dulu untuk si interface ini ke bawah. S, Oke, satu akses. F, interface, F, signal. Interface, Oke, nah, F0A1. Ini mau kita berikan IP address-nya 192.168.1 dengan size 24. Lalu kita nyalakan. Nah, selanjutnya kita masukkannya ke dalam router IGRP. Dengan wildcard mask si 255. Lalu kita bisa menggunakan passive interface. Passive interface. Nah, seperti ini. Setelah kita mengaktifkan passive interface di F0 akses 1 ini, maka dia otomatis tidak mengirimkan hello paket PC ini. Sehingga kerja router menjadi lebih ringan dan tidak mubazir pengiriman data. Oke, jadi mungkin cukup sekian penjelasan simpel tentang EIGRP. Semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dalam seharian dan semoga bermanfaat untuk kedepannya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.